Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana waghfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat innaka antal ghafurur rahim. Ayyuhal ikhwa wal akhwat a'izza'i rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita beri kemudahan untuk melanjutkan pelajaran kita yang tersisa dari kitab Fathul Qaribil Mujib Syarah Matan Al-Ghaya wa Taqrib oleh Al-Qadhi Abi Syuja' Al-Asfahani, merupakan kitab dalam fikih Syafi'i rahimahullah taala. Pada pertemuan ini insyaallah kita melanjutkan pada bab at-taharah fi faslin fi mujibatil ghusli. Fi mujibatil ghusli. Baik, tafadhal ya ikhwah, man yaqra minkum? Siapa yang baca? Silakan. Ana salah. Tafadhal. Tafadhal. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya jelas, Ustaz? Jelas suaranya. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu taala faslun fi mujibil ghusli wal ghuslu lughatan mujibatil ghusli. Faslun fi di sini terus mujibi. Nah, mujibatil ghusli. Faslun fi mujibatil ghusli wal ghuslu lughatan sayalanul ma'i ala syai'i mutlaqan wa syar'an sayalanu filmatan di matanya faslun di atas ini. Oh, afan. Faslun fi mujibatil ghusli walladhi yujibul ghusla sittatu asya' thalathatu asya' tashtariku fiha rijalu wan nisa'u wa hiya iltiqa'ul khitanaini wa inzalul mani wal mautu. Baik, lanjut kita baca di matan saja. Wasalasatun takhtasu bihan nisa'u wa hiyal haidu wan nifasu wal wiladatu. Baik. Ahsant. Habba. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala faslun, pasal fi mujibatil ghusli, pada hal-hal yang menyebabkan mandi itu wajib. Walladhi yujibul ghusla sittatu asya'a, yang mewajibkan mandi ada 6 hal. Thalathatu asya'a tashtariku fiha ar-rijal wan nisa. 3 hal yang laki-laki dan wanita itu mushtarak, sama-sama di dalamnya. Jadi sebab 3 ini ada pada laki-laki dan ada pada perempuan. Wahia, yaitu iltiqa'u al-khitanaini, bertemunya 2 khitan. Wa inzalul maniyyi, dan inzal al-mani, keluarnya mani, wal mautu, dan al-maut, ya, meninggal atau keluarnya roh dari badan. Wa thalathatun takhtassu bihan nisa'u, dan ada 3 yang lain yang khusus untuk perempuan. Wahia, yaitu al-haidu wan nifasu wal wiladatu. Itu haid, nifas, dan al-wiladah, dan sebab melahirkan. Iqra syarah, tafadhal. Faslun fi mujibil ghusli wal ghuslu lughatan
sayalanul ma'i ala syai'i mutlaqan wa syar'an sayalanuhu ala jami'il badani biniyati makhsusah walladhi yujibul ghusla sittatu asya salasatun minha tashtariku fiha rijalu wan nisa wa hiya iltiqaul khitanaini wa yu'abbaru an hadzal tiqa'i bil bi'ilaji hayyin wadihin tayyaba hasyaqata dzakari minhu aw qadraha min maqtu'iha fi farji wa yasirul adamiyul mulaju fihi junuban bi ilaji ma dzukira ammal maitu fala yu'adu ghusluhu bi ilaji fihi wa ammal khunsa al mushkilu fala ghusla alaihi bi ilaji hashafatihi wala bi ilajin fi qulubihi Fi qubulihi. fi qubulihi. Baik. Ahsan, barakallahu fiik. Wal ghuslu lughatan, al-ghusl secara bahasa adalah sayalanul ma'i 'ala syai'in mutlaqan, yaitu mengalirnya air pada sesuatu, ya, secara mutlak tanpa ada syarat, ya, tanpa syarat. Jadi air mengalir pada apa saja, itu namanya ghusl secara bahasa. Wa syar'an, dan secara syara' istilahi adalah sayalanuhu ala jami'il badani biniyatin makhsusah, yaitu mengalirnya air pada seluruh badan dengan niat yang khusus. Itulah secara syar'i. Al-ghuslu secara syar'i. Walladhi yujibul ghusla sittatu asya, dan yang mewajibkan mandi ada 6 hal. Salasatun minha tashtariku fiha rijal wan nisa. 3 di antaranya yang bersama-sama di dalamnya laki-laki dan perempuan. Yang pertama iltiqa'ul khitanaini, yaitu bertemu 2 khitan. Wa yu'abbaru an hadza al-iltiqa', dan diungkapkan, diistilahkan pertemuan ini bi ilaji hayyin wadihin ghayyaba hashafata dzakari minhu aw qadraha min maqtu'iha fi farjin, yaitu dengan, mohon maaf karena ini masalah fikih harus dijelaskan secara gamblang ya, bi'ilaji hayyin, dengan memasukkan hayyin wadihin, kemaluan orang yang hidup, ya, ghayyaba hashafata dzakar, hayyin wadihin, ya, bi'ilaji hayyin wadihin, kemaluan yang zakarnya laki-laki yang hidup, yang menenggelamkan hasyafat zakar, yang menenggelamkan bagian ujung daripada zakarnya, ya, hasyafah, bagian ujung daripada zakarnya yang ini nampak kalau orang sudah disunat. Au qadraha, atau kadarnya, ya, atau kadarnya jika dia mempunyai kelainan, perkirakan istilahnya helmnya itu sudah memasuki menghilang, ya, sudah masuk ke farji perempuan. Min maqtu'iha fi farjin, ya, atau qadraha min maqtu'iha, atau kadarnya dari batasan bagian kepalanya itu di dalam farji wanita. Wa yasirul adamiyyu al-mulaju fihi junuban bi ilaji ma dzukira, dan juga al-adami, manusia yang disetubuhi, ya, di sini al-mulaj, menjadi junub bi ilaji ma dzukir, dengan sebab memasukkan zakar sebagaimana yang telah disebutkan. Ammal mayyitu, adapun al-mayyit, fala yu'adu ghusluhu bilajin fihi. Adapun mayyit maka tidak dimandikan ulang kalau misalnya terjadi ilaj, ya, ada yang memasukkan farj misalnya padanya. Ini iftiradi namanya, ya.
Walaupun mungkin tidak ada yang terjadi seperti ini. Tapi jika ada yang terjadi, maka tidaklah harus diulangi memandikan mayit itu. Ketika sudah dimandikan, kemudian ada yang memasukkan zakarnya di farji mayit perempuan misalnya. Wa mal khuntha al mushkilu fala ghusla alaihi bi ilaji hasyafatihi. Adapun al khuntha, orang yang mempunyai dua kemaluan, maka tidak wajib dia mandi jika dia memasukkan bi ilaji hasyafatihi, memasukkan kemaluannya pada kubulnya, bilajin fi qubulihi, pada kubulnya. Jadi karena dia mempunyai dua jenis kelamin karena kelainan, maka jika dia memasukkannya sendiri, maka tidaklah mewajibkan dia mandi. Nah, wasil. Wa minal mushtaraki inzalu ay khurujul maniyyi min syakhsin bi ghairi ilaj wa in qalla al maniyyu ka qatratin walau kanat ala launid dam walau kana al khariju bijima'in aw ghairihi bijima'in aw ghairihi fi yaqazatin aw naumin bi syahwatin aw ghairiha min tariqihil mu'tadi aw ghairihi ka'anin kasara sulbuhu fa kharaja maniyuhu wa minal lanjut. Wa minal mushtarak al maut illa fi syahid. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa minal mushtaraki, adapun sebab yang termasuk sebab yang bersekutu di dalamnya laki-laki dan perempuan, inzal ai khurujul mani, itu keluarnya mani dari min syakhsin bi ghairi ilaj, dari seseorang, jadi seseorang keluar maninya namun bi ghairi ilaj, tanpa melakukan hubungan intim. Wa in qallal maniyyu, walaupun mani itu sedikit, ka qatratin, seperti tetesan, walau kanat ala launid dam, walaupun warnanya seperti warna darah. Ya, misalnya ada yang mungkin ragu-ragu ini mani apa darah, ya. Walau kana al-khariju bi jima'in aw ghairihi, walaupun yang keluar itu disebabkan oleh jima' atau bukan. Fi yaqbatin aw naumin bi syahwatin, baik keadaan terjaga atau tidur, namun harus dengan naumin bi syahwah, ya, dengan syahwat, dibarengi dengan syahwat. Au ghairiha, ataupun selainnya, min tariqihil mu'tad, dengan caranya yang sudah yang biasa, yang ma'ruf, yang sehingga keluarnya mani itu dengan cara yang wajar. Au ghairihi, ataupun tidak wajar, ya, keluar dengan cara wajar atau tidak wajar. Seperti apa tidak wajar? Ka anin kasara sulbuhu fa kharaja maniyuhu, seperti sulbuhu, tulangnya patah, kemudian keluar maninya, karena mungkin merasakan sakit yang sangat sehingga keluar maninya. Atau bisa juga dikiaskan dengan lain, orang yang ketakutan, sangat takut, membuat maninya keluar, atau sangat cemas misalnya membuat maninya keluar. Maka ini masuk dalam perkataan kita inzal di sini, ya, khurujul mani. Karena tidak dibedakan apakah dengan cara yang biasa atau tidak biasa. Wa minal mushtarak aidan al-mautu illa fi syahid. Yang termasuk, ya, bersekutu di dalamnya penyebab mandi laki-laki dan perempuan adalah al-maut, kematian, kecuali asyahid, kecuali yang mati syahid. Karena dalam hadis bahwa orang yang mati syahid tidak dimandikan, dia dikuburkan dalam keadaan berlumuran darah, karena darahnya nanti insyaallah akan menjadi wewangian yang sangat wangi ketika mereka dibangkitkan di kuburan nanti insyaallah taala. Allahumma ja'alna minasyuhada. Tafadhal.
Wa salasatun takhtassu bihan nisa'u wa hiya al-haidu ay ad-damul khariju min imratin balagat tis'a sinin. Min imra'atin. Min imra'atin balagat tis'a sinin. Wan nifasu wa huwa ad-damul khariju aqibal wiladah fa innahu mujibun lil husli qat'an wal wiladatul mashubatu bil balali mujibatun lil husli qat'an wal mujarradatu 'anil balali mujibatun fil asah. Naam. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa thalathatun takhtassu biha an-nisa'u, dan ada 3 hal yang menyebabkan orang mandi itu yang khusus untuk wanita saja, tidak dimiliki oleh laki-laki. Pertama al-haid, yaitu haid. Yaitu maksudnya adalah ad-damul kharij min imra'atin, adalah darah yang keluar dari perempuan, maksudnya dari farji perempuan, kemaluan perempuan atau dari rahim perempuan, balagat tis'a sinin, yang sudah mencapai umur 9 tahun. Adapun di bawah umur ini, maka ini tidak termasuk haid. Karena dalam mazhab Syafi'i adalah batas minimal perempuan haid adalah tis'i sinin. Ya. Di bawah itu maka tidak dianggap sebagai darah haid, namun dianggap sebagai darah penyakit biasa saja. Baik. Balagat tis'a sinin. Wan nifasu, adapun nifas sebab yang ke-5, wa huwa ad-damul khariju aqibal wiladah, yaitu darah yang keluar dari rahim melalui farji perempuan setelah terjadinya lahiran, ya, al-wiladah, setelah melahirkan. Fa innahu mujibun lil ghusli qat'an, maka ini menyebabkan wajibnya mandi qat'an, ya, tidak diragukan lagi. Ini menyebabkan orang mandi ketika sudah selesai nifas masuknya, ya. Wal wiladatu al-mahsub al-wiladatu, ini maksud al-wiladah adalah al-mashubatu bil balal, yang disertai dengan al-balal, ada cairan yang keluar yang basah, mujibatun lil ghusli, itu menyebabkan orang mandi, ya, secara qat'i. Wal mujarradatu 'anil balali mujibatun fil asah. Al-mujarrad 'anil balal, adapun orang yang melahirkan misalnya tidak ada al-balalnya, tidak ada basahnya, ya, melahirkan kering, ya, mungkin ada yang terjadi, maka mujibatun fil asahi, itu menyebabkan juga atau wajib mandi janabah juga, fil asahi, menurut pendapat yang lebih sahih dalam mazhab. Baik. Faslun. Di sini, nah ini. Baik. Faslun fi faraidil ghusli wa sunani. Ya. Lanjut. Wa faraidul ghusli salasatun asya, an-niyatu wa izalatu najasati in kanat ala badanihi. Baik. Ini lanjut. Salul ma'i ila jami'i sya'ri wal bashrah wa sununuhu khamsatu asya, at-tasmiyatu wal wudu qablahu wa imrarul yadi 'alal jasadi wal muwalatu wa taqdimul yumna 'alal wal muwalatu wa taqdimul yumna 'alal yusra. Baik. Ahsan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala faslun, pasal fi faraidil ghusli wa sunanihi, pada pembahasan wajib
furudul ghusli. Jadi kewajiban mandi dan sunnah-sunnahnya. Wa faraidul ghusli thalathatu asya. Ada furudul ghusli, wajib mandi ada 3 hal, 3 macam. Pertama an-niyah, niat. Wa izalatun najasati in kanat ala badani. Niat, kemudian menghilangkan najis jika ada pada badannya. Ingat, kata najis di sini hanya terkhusus bagi misalnya darah haid dan darah nifas. Adapun kalau mani yang kita bahas tadi, maka dia bukan termasuk daripada najis, ya. Adapun al-madhi, maka itu najis tapi najis mukhaffaf. Baik. Penjelasannya an-niyah. An-niyah fayanwil junubu raf'al janabati awil hadath al-akbar wa nahwa dhalika. Ya, orang yang junub itu berniat untuk mengangkat janabah atau al-hadath al-akbar dan semacamnya dari tubuhnya. Dia berniat. Innamal a'malu binniyat. Ya. Wa tanwi al-haidu wan nufasa'u raf'a hadatil haidhi aw nifas. Orang yang haid dan nifas juga berniat untuk mengangkat hadath haid dan nifas. Wa takunu niyatu maqrunatun bi awwalil fardhi. Dan niat ini maqrunatun bi awwalil fardhi, bersamaan dengan kewajiban wajib mandi yang pertama, ya, yaitu apa? Izalatu an-najasa. Ketika menghilangkan najis dari tubuh, maka disitulah dia mulai berniat. Wa huwa awwalu ma yughsalu min a'lal badan. Yaitu di sini diperinci lagi bahwa dia ketika pertama kali dia mencuci bagian atas tubuhnya, atau asfalihi, atau di bawahnya, bagian bawah tubuhnya, badannya. Falau nawa ba'da ghasli juz'in wajabat i'adatuhu. Jika dia meniatkan setelah mencuci sebagian daripada badannya, wajabat i'adatuhu, wajib dia mengulangi mandinya. Nah, jika dia baru ingat berniat ketika di pertengahan dia mandi, maka wajib dia mengulangi niat itu. Baik. Wa izalatun najasa maksudnya adalah al-mughtasil, yaitu orang yang mandi menghilangkan najasah. Wa hadza ma rajjahahu ar-Rafi'i, dan ini yang dirajihkan oleh Ar-Rafi'i rahimahullah taala. Wa alaihi fala yakfi ghaslatun wahidatun 'anil hadathi wan najasa. Atas dasar hal ini, maka tidak cukup satu kali mandi saja dari hadas dan najis, ya. Warajjah an-Nawawi al-iktifa'a bi ghaslatin wahidatin anhuma. Adapun Imam An-Nawawi rahimahullah taala merajihkan cukup membasuh satu kali dari keduanya untuk menghilangkan al-hadas dan an-najasah. Jadi misalnya ada hadas sekaligus menghilangkan najis dan hadas, menurut Imam An-Nawawi rahimahullah taala cukup bisa satu kali mencucinya. Adapun Ar-Rafi'i maka tidak cukup satu kali. Baik, wa mahalluhu ma idza kanat an-najasatu hukmiyatan. Ya, oh ini belum dibaca ya. Baik. Dan tempatnya adalah ketika najasah itu najisnya adalah
hukmiyah, secara hukum. Amma idza kanat najasatu ainiyah wajaba ghaslatani anhuma. Ya, jika najisnya itu najis ainiyah berupa nampak jelas, maka wajib mencucinya. Baik. Apa tadi? Wa isalul ma'i, tafadhal. Sudah nih, sudah belum? Sudah ya? Wa isalul ma'i ila jami' asy-sya'ri wal bashara. Wal bashara. Furudul wudu yang ketiga adalah mendistribusikan air atau menyampaikan air ke seluruh tubuh, seluruh rambut dan kulit. Ya, rambut dan kulit. Rambut kepala, rambut yang lain di jenggot misalnya harus terbasahi dengan air, dan juga semua kulit. Wa fi ba'd nusakh badala jami' usul, dan di sebagian salinan kitab Matan Nawawi Taqrib disebutkan yaitu jami' di sini tertuliskan usul, bukan jami' tapi usul, maksudnya pangkal rambut, ya, pangkal rambut dan kulit. Wala farqa baina sya'ri ar-ra'si wa ghairihi, dan tidak ada perbedaan antara rambut kepala dan selainnya. Nah, wala bainal khafifi minhu wal katif, tidak ada perbedaan antara yang lebat dengan yang tipis. Wasya'ru al-madfuru illam yasil al-ma'u ila batinihi illa bin naqdhi wajaba naqduhu wal muradu bil basharati zahiru al-jildi. Adapun sya'ar al-madfur illam yasil al-ma'u ila batinihi, al-madfur semacam rambut yang lebat, ya, jika air tidak sampai kepada bagian dalamnya, illa bin naqdi, kecuali dengan menguraikannya, mengurai. Al-madfur ini semacam kalau dikepang itu diikat, ya, maka jika tidak sampai air ke dalam bagian dalamnya kecuali dengan mengurainya, maka wajib naqduhu, wajib diurai, ya, jika dikepang atau diikat maka wajib diurai. Wal muradu bil basharati zahiru al-jildi, yang dimaksud dengan al-bashara di sini yaitu kulit, itu bagian luar daripada kulit itu. Baik. Silakan baca ini, wa yajibu ghuslu ma. Wa yajibu ghuslu ma dhahara min simakhi udhunayhi wa min anfin majdu'in wa min syuquqi badani, wa yajibu isalul ma'i ila ma tahta al-qulfati min al-aqlaf wa ila ma yabdu min farjil mar'ati 'inda qu'udiha liqada'i hajatiha, wa mimma yajibu ghusluhu al-masrabatu li'annaha tadhharu fi waqti qada'il hajati fatasiru min zahiril badan. Baik, kesimpulan daripada paragraf ini adalah semua yang nampak dari tubuh itu wajib dibasahi ketika mandi, ya. Yang nampak bagian luar, bahkan termasuk di sini disebutkan apa yang nampak dari farji perempuan ketika dia duduk, ketika buang hajat, maka itu wajib pula dicuci. Kesimpulannya, apapun yang nampak dari badan kita itu berupa kulit yang nampak bagian luar, ya, maka itu wajib kita basahi ketika kita mandi janabah. Baik, wasunanuhu, tafadhal. Wasunanu khamsatu asya at-tasmiyah wal wudu'u qablahu. Ya. Wa imrarul yadi 'ala al-jasadi wal muwalatu wa taqdimul yumna 'ala al-yusra. Baik, syarahnya sunanuhu ay al-ghuslu khamsatu asya
at-tasmiyah wal wudu kamilan qablahu wa yanwi bihil mughtasilu sunnatal ghusli in tajarradat janabatuhu 'anil hadathi al-asghar wa illa nawa bihil asghar. Nah. Wa imrarul yad wa imrarul yadi ala ma wasalat ilaihi minal jasadi wa yu'abbaru an hadzal imrari bidzalik bidalki Naam. Wal muwalatu wasabaqa ma'naha wal muwalatu wasabaqa ma'naha fil wudu'i wa taqdimul yumna min shiqqayhi ala al-yusra wa baqiya min sunanil ghusli umurun madhkuratun fil mabsutati minha at-taslisu wa takhlilu sya'ri. Ahsan, tabarakallahu fiik. Tayyib. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa sunanuhu, dan sunnah-sunnah mandi ada 5. Pertama at-tasmiyah, membaca bismillah, kemudian berwudu sebelumnya, kemudian mengusapkan tangan pada badan. Jadi menggosoklah istilah kita, ya. Wal muwalat, dan berurutan. Wa taqdimul yumna 'ala al-yusra, dan mendahulukan yang kanan kemudian yang kiri. Syarahnya wa sunanuhu ay al-ghuslu. Sunnah mandi ada 5. Pertama tasmiyah, baca bismillah. Ya, bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Itu masuk dalam lafaz tasmiyah. Ya. At-tasmiyah bismillah itu batas minimal. Wal wudu kamilan qablahu. Yang kedua sunnahnya adalah berwudu secara sempurna sebelumnya. Jadi berwudu secara sempurna sebelumnya. Maksudnya dari membasuh tangan sampai membasuh kedua kaki. Seperti wudu kita akan melakukan sholat atau tawaf. Wa yanmi bihil mughtasilu sunnatal ghusli, dan pada saat itu orang yang mandi ini berniat untuk sunnatal ghusli, sunnah mandi. In tajarradat janabatu anil hadatsil asghar. Jika janabahnya itu terpisah dari hadas kecil. Wa illa, jika tidak maka dia meniatkan juga untuk menghilangkan hadas al-asghar. Misalnya dia batal wudunya, ya, dan semacamnya. Wa imrarul yad ala ma wasalat ilaihi minal jasad. Mengimrar, ya, mengusapkan tangan yaitu pada bagian-bagian yang sampai tangan kepadanya, bagian tubuh kita yang sampai tangan. Karena ada bagian badan yang tidak sampai tangan kita ke situ, maka itu tidak diharuskan. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wa yu'abbaru an hadza ala imrar bidalki, dan diistilahkan imrar ini mengusapkan tangan ke tubuh adalah ad-dalk, menggosok, ya, menggosok-gosok badan. Jadi sambil menggosok bagian badan kita. Wal muwalatu, al-muwalah termasuk sunnah-sunnah wudu berurutan, wa sabaqa ma'naha fil wudu, dan sudah berlalu maknanya pada pelajaran wudu, yaitu mendahulukan yang terdahulu dan mengakhirkan yang berada di akhir. Ya, jadi tidak mendahulukan, misalnya menggosok duluan kemudian menggosok kemudian berniat, atau menggosok dulu kemudian baca bismillah, atau menggosok dulu kemudian berwudu. Tapi harus berurutan. Wa taqdimul yumna min shiqqaihi 'ala al-yusra, dan mendahulukan yang kanan dari bagian sampingnya daripada yang kiri. Jadi misalnya kalau dia mandi, dia mencuci bagian kanannya dulu, bagian badan yang kanan kemudian yang kiri.
Wa baqiya min sunanil ghusli umurun madhkurah, dan ada juga sunnah-sunnah mandi itu disebutkan fil mabsutat pada kitab-kitab yang lebih besar, lebih luas pembahasannya. Di antaranya adalah at-tathlith, ya, mencuci bagian tubuh sebanyak 3 kali. Wa takhlilus sya'ri, dan menyela-nyela rambut. Barakallahu fikum, naktafi bihadzal qadr ya ikhwah. Insyaallah nuwasil ma'akum fil liqa'il qadim. Mungkin andakum istifsarat atau soal, ada pertanyaan, silakan.